itu kita menginisiasi adanya pasar bisa berpositif thinking dengan adanya perkembangan teknologi itu untuk bisa kita manfaatkan secara positif. Tapi gatel nggak sih Mas, pengen juga kayak gitu? Pengen juga. Siapa sih orang yang nggak pengen punya duit banyak ya? Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 bersama aku Dania Suprawadani di channel YouTube DKID. Di sini kita bakal ngobrolin seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di episode kali ini aku bakal bahas seputar pemuda, kemudian teknologi, dan juga masa depan daerah. Pemuda yang identik dengan perubahan, bagaimana caranya kita sebagai pemuda, sebagai penggerak di era digital seperti ini. Kita bakal bahas itu semua bersama Mas Mulyadi, Ketua Karang Taruna Kabupaten Pacitan. Ya. Halo Mas. Halo, ini saya manggilnya gimana? Mbak, Kak? Mbak, Kak boleh, yang penting jangan ibu. Oke, baik-baik. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kabar balik gimana? Alhamdulillah baik. Makasih loh Mas, ini jadwalnya udah jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan bahkan. Iya. Udah setahun kayaknya. Oke, akhirnya bisa datang ke podcast 10. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau kita ngobrolin tentang Karang Taruna, kira-kira akhir-akhir ini dengar apa Mas di Karang Taruna sendiri? Kalau khususnya di Karang Taruna Kabupaten, saat ini kita sedang penyusunan pengurus ya, karena di akhir tahun kemarin kita lagi reorganisasi dan saat ini kita mengajukan SK yang baru ya, khususnya di Karang Taruna Kabupaten. Kalau teman-teman di bawah, di kecamatan dan di desa, Karang Taruna saat ini ya sedang membantu dan kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan desa. Banyak hal ya. Yang pertama biasanya teman-teman di kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan religi begitu, dan kegiatan kebudayaan, sehingga rata-rata teman-teman itu mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah desa ataupun kecamatan. Gitu. Kalau yang paling gede biasanya acara apa Mas? Kalau yang paling gede di Karang Taruna Kabupaten biasanya ada kita bazar ya. Bazar yang biasanya kita selenggarakan sekitar 10 hari. Ya, jadi kegiatannya full, ada pasar malam ya, biasanya 10 hari, dan serangkaian kegiatan itu kita bisa mengadakan beberapa kegiatan kesenian, kebudayaan, lomba-lomba, itu banyak. Biasanya seperti itu. Kalau kegiatan yang besar ya. Kalau yang kemarin terakhir itu kita ada kegiatan Pancerpak Festival ya, bersama teman-teman organisasi kepemudaan yang lain juga. Karena organisasi kepemudaan di Pacitan juga banyak ya Mas. Iya betul. Tapi aku pernah dengar nih ada cuitan, ada obrolan katanya kalau organisasi kepemudaan tuh geraknya cuma di bulan Agustus gitu. Kira-kira gimana Mas kayak gitu? Kalau di Karang Taruna biasanya ada desa-desa tertentu memang seperti itu. Jadi mereka dilibatkan oleh pemerintah biasanya di bulan Agustus saja. Itu kalau Karang Tarunanya pasif. Tapi kalau Karang Tarunanya aktif, mereka selalu berinovasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang lain pun banyak dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna. Jadi contoh misalkan di beberapa desa yang saat ini memiliki banyak kegiatan bersih desa, kegiatan kebudayaan itu yang mempelopori teman-teman Karang Taruna juga, termasuk di kecamatan. Terus ada beberapa kegiatan yang non kegiatan kesenian kebudayaan pun ada pernah diselenggarakan oleh teman-teman Karang Taruna desa. Contoh pelatihan las, itu ada beberapa desa yang sudah menyelenggarakan kegiatan pelatihan las, sehingga menunjang kompetensi mereka di dalam meningkatkan perekonomian di wilayah.
Kemudian ada juga yang saat ini lagi banyak mahasiswa KKN ya, jadi teman-teman Karang Taruna itu kolaborasi dengan mahasiswa KKN. Yang saya ketahui ada banyak kegiatan positif ya, salah satunya kolaborasi mereka itu mengisi tentang kegiatan pencegahan pernikahan dini, kemudian bagaimana meningkatkan kegiatan potensi lokal yang dimana di sana ada UMKM, kemudian termasuk yang berhubungan dengan digital juga. Salah satunya kemarin saya barusan diminta ngisi juga untuk mengantisipasi dampak negatif dari adanya perkembangan digital saat ini itu seperti apa. Jadi sasarannya selain teman-teman Karang Taruna juga ibu-ibu PKK, karena kalau mendidik anak itu tentunya kan butuh ibu-ibu juga, sehingga ibu-ibunya ini juga harus tahu juga terkait dengan bagaimana kita bersikap dengan adanya perkembangan digital saat ini. Berarti secara nggak langsung tuh Karang Taruna juga sebagai penggerak ya, sebagai kayak ibu-ibu PKK kan juga penggerak gitu ya. Tapi gimana mas caranya kita konsisten gitu dalam apa ya, membuat atau menggerakkan para pemuda-pemuda di desa. Kalau jenengan kan adanya di kabupaten nih, di kabupaten, terus bahkan tadi jenengan juga bilang ada beberapa desa yang Karang Tarunanya pasti gitu kan. Nah itu kira-kira gimana buat mengajak atau kita juga menjaga teman-teman Karang Taruna yang lain yang udah aktif gitu biar selalu konsisten gitu. Iya, memang kalau mengajak di organisasi itu susah ya, susah-susah gampang. Jadi banyak susahnya dibandingkan gampangnya, bukan gampang-gampang susah ya. Pertama, kita harus sering-sering ngajak mereka untuk berdiskusi. Bagaimana supaya mereka menyadari bahwa utamanya kalau di Karang Taruna ini misinya sosial. Karena organisasi Karang Taruna ini adalah organisasi sosial. Jadi bukan organisasi profit, bukan organisasi yang kita ingin mencari laba dan kita pun tidak digaji. Misinya adalah sosial, sehingga kita harus menyadarkan kepada teman-teman bahwa ketika kita di Karang Taruna ini tidak boleh berharap apapun. Jadi kita menghidup-hidupi organisasi, bukan mencari hidup di organisasi. Kesadaran itulah yang harus muncul di awal. Karena kalau itu tidak dimunculkan dengan pendekatan emosional, mereka pun ke depan akan lebih susah aktif juga. Jadi dari hati ke hati kita harus bisa menyadarkan mereka betapa pentingnya Karang Taruna untuk mengemban amanah di organisasi dengan misi sosial. Dan tantangannya seperti apa kita harus sampaikan kepada mereka. Dan kita juga sampaikan kepada mereka bahwa di Karang Taruna mereka tidak akan dapat finansial. Nah, tapi kita juga bisa memberikan kontribusi yang lain. Contohnya misalkan, kenapa harus berkarang taruna? Karena ketika di Karang Taruna kita akan banyak pengalaman, kita akan banyak jejaring, kita juga akan banyak hal terkait melatih potensi diri kita. Jadi suatu saat ketika teman-teman bekerja, kalau yang saat ini di Karang Taruna belum bekerja, mereka sudah terlatih dari segala aspek ya, dari sisi leadershipnya, dia sudah terbiasa berkolaborasi, sudah biasa bekerja tim, sudah terbiasa ada konflik. Nah, kalau di Karang Taruna ketika berkegiatan ada konflik itu kan sudah biasa. Bagaimana dia mengatasi konflik-konflik yang ada, sehingga kalau mereka suatu saat bekerja ada konflik, sudah biasa mengatasi konflik. Padahal ini tidak dibayar. Kalau dibayar kan lebih serius lagi di dalam mengatasi konflik. Itu sehingga di Karang Taruna sebenarnya banyak hal positif. Tapi ya tadi saat ini memang tidak ada duitnya. Tapi insya Allah pengalaman itu yang akan mengajarkan kita pada bagaimana kita ke depan bisa mencari duit itu. Oke. Kalau kita ngomongin yang dulu nih Mas, kira-kira Mas Mulyadi sendiri dari tahun berapa sih gabung atau join di Karang Taruna? Kalau di Karang Taruna ya saya sejak SMP ya, cuman tahapannya kan dulu di dusun ya, di dusun, di desa itu. Kalau di Karang Taruna Kabupaten saya mulai gabung tahun 2015 lah.
ya benar, tahun 2015 saya mulai gabung di Karang Taruna Kabupaten. Sehingga kalau saat ini 2026 sudah kurang lebih ya 11 tahun lah di Karang Taruna Kabupaten. 11 tahun. Itu kalau anak sekolah udah kelas berapa? Kelas 6, kelas 5, kelas Iya. Tapi kalau Mas Mulyadi sendiri lihat dari awal kemudian di saat ini, kira-kira yang paling kerasa bedanya itu di bagian apa, Mas? Saat ini kalau saya melihat peran dari teman-teman Karang Taruna itu yang paling berbeda adalah secara struktural. Jadi kalau dulu di awal-awal saya di Karang Taruna Kabupaten itu secara struktural legal formalnya itu belum lengkap di semua kecamatan. Nah, tapi mulai berjalannya waktu di 2020 saya menjabat sebagai Ketua Karang Taruna yang periode pertama. Saya mulai menertibkan secara administrasi membentuk Karang Taruna kecamatan di 12 kecamatan. Alhamdulillah di tahun 2021-2022 semua Karang Taruna kecamatan sudah terbentuk. Alhamdulillah di tahun itulah teman-teman di 12 kecamatan mulai ada kegiatan. Yang dulunya ya secara organisasi mungkin ada banyak juga yang teman-teman desa pun nggak tahu kalau ternyata di kecamatan ada Karang Taruna kecamatan. Nah untuk saat ini insya Allah ya teman-teman Karang Taruna desa sudah mulai tahu bahwa di Karang Taruna itu ada jenjangnya mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional itu. Sehingga memang kalau melihat secara struktural saat ini kita relatif sudah lebih baik dibandingkan yang dulu. Dan secara koordinasi kita lebih sering berkoordinasi dengan mereka dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Dan Karang Taruna Kabupaten pun sudah sering kali mengundang teman-teman Karang Taruna Kecamatan untuk berkegiatan bersama-sama. Keren-keren. Jadi yang tadinya di bawah ya Mas ya, Karang Taruna yang jabatannya di bawah sekarang jadi di atas sendiri nih di Pacitan. Kira-kira udah membawa apa aja Mas untuk Karang Taruna sendiri selain yang tadi membuat Karang Taruna di tingkat kecamatan? Mungkin program apa gitu yang kira-kira waktu zamannya Mas Mulyadi gitu? Banyak belum ada sebelumnya. Banyak ya yang sudah kita selenggarakan ya, termasuk salah satunya yang kita dulu pernah pada zaman COVID kita kolaborasi juga dengan DK ya. Waktu itu kebetulan Mas Adit kan mengurus Karang Taruna Kabupaten juga, sehingga kami dulu berdiskusi bagaimana kita bisa membantu masyarakat pada saat COVID itu mereka tetap bisa jualan. Nah waktu itu kita menginisiasi adanya pasar online Pacitan. Jadi Karang Taruna Kabupaten Pacitan bersama DKID di tahun 2021 apa 2020 ya itu kita bikin aplikasi namanya Pasar Online Pacitan. Dan waktu itu sempat berjalan. Alhamdulillah antusias masyarakat Pacitan itu luar biasa. Di waktu register pedagang itu ada 1.000 lebih yang mendaftar di aplikasi Pasar Online Pacitan itu, yang sebelumnya belum pernah ada juga waktu itu. Dan ketika kita pantau berjalannya aplikasi itu jalan, tetapi lebih banyak penjualnya dibandingkan pembelinya. Nah itu yang jadi problem yang akhirnya saat ini kita belum upgrade lagi ya, tapi kita pengennya ke depan kita akan evaluasi lagi bagaimana aplikasi Pasar Online Pacitan ini bisa kita munculkan kembali. Kan sih Mas itu aplikasinya, soalnya kan menyasarnya yang tradisional itu ya. Jadi semua pedagang di Pacitan kita fasilitasi untuk itu. Pakai aplikasi itu. Betul. Jadi kayak Shopee, GrabFood, sebanyak itu ya? Ya, semacam itulah. Sehingga punya Pacitan. Tapi kalau di aplikasi ini sementara kita masih buka komunikasi yang terbuka antara penjual dan pembeli.
Tapi kalau yang kayak di Shopee itu kan nggak boleh ya, antara pembeli sama penjual langsung bertukar nomor, itu nggak boleh. Tapi yang aplikasi kita dulu itu kita masih memberikan opsi supaya mereka ini tektokannya lebih nyaman, sehingga bisa bertukar nomor handphone, bisa berdiskusi, bahkan diperbolehkan juga transaksi di luar aplikasi. Karena misinya kita waktu itu misinya sosial, kembali lagi kita bukan misi mencari duit ya. Kita pengennya membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Pacitan, sehingga kita tidak membatasi komunikasi mereka antara penjual dan pembeli. Berarti secara nggak langsung emang kita pure gitu ya Mas ya, membantu di masyarakat Pacitan sendiri. Kira-kira teknologi ini tadi membantu atau menjadi tantangan sih Mas sebenarnya? Bisa jadi ini menjadi tantangan baru ya. Tapi kalau bicara membantu pasti membantulah. Tapi ada tantangan barunya itu bagaimana ketika kondisi responnya masyarakat yang saat ini lebih memilih kepada platform jual beli yang lagi tren, kemudian mereka berpindah ke sana. Kita itu memiliki tantangan gimana mereka itu bisa tertarik lagi kepada platform lokal gitu. Kalau sekarang kan rata-rata masyarakat memilihnya Shopee, gitu, di TikTok ya, Tokopedia. Nah, kita juga pengen kalau di Shopee dan Tokopedia saja bisa, Karang Taruna dengan pasar online Pacitan, saya yakin kalau kita mau menerbitkan lagi pasti bisa lah. Karena kalau di pasar online Pacitan kan kita bisa menyasar kepada produk-produk lokal juga. Tapi kalau di Shopee saat ini kan agak jarang ya. Nah, nanti kita tunggulah kolaborasinya Dika nanti bersama Karang Taruna. Apalagi enak juga kayaknya Mas, kita tinggal nunggu Karang Taruna yang kecamatan terus dari desa, sosialisasinya. Jadi secara tenaga ya, anggota kita kan mulai dari kabupaten, kecamatan, desa kan ada. Bahkan desa itu memiliki unit kerja yang ada di dusun ya, bahkan di RT juga ada kan, sehingga kalau kita mau mensosialisasikan sesuatu itu lebih enak, dan mereka sudah terbiasa kalau membantu itu tanpa mengharapkan imbalan. Tapi kalau kita mau profesional bisnis tanpa adanya imbalan kan mereka nggak mau. Tapi kalau kita ngusungnya misi sosial, ya saya yakin di bawah pun membantunya lebih enak. Aku kemarin itu waktu scroll di Instagram Mas, itu aku lihat ada postingan mungkin dari salah satu media di Pacitan juga itu bilang bahwa di Pacitan itu udah terbebas dari blank spot internet. Kira-kira gimana Mas tanggapannya? Selama ini sering di lapangan. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Kalau memang itu kabarnya benar, kami terus senang. Karena di tahun awal-awal COVID itu kami juga menjadi salah satu yang memiliki visi untuk bagaimana Pacitan itu semua areanya bisa terjangkau internet gitu. Dan kami dulu Karang Taruna Kabupaten membantu bekerja sama dengan beberapa provider internet yang dimana kami sosialisasi di beberapa tempat untuk kolaborasi pemasangan internet. Nah, kalau saat ini sudah ada informasi itu, ya alhamdulillah ya kami turut senang ya, karena dampaknya besar. Iya, betul. Dampaknya besar. Jadi kalau ada kekhawatiran dari orang tua yang kadang berpikir ini dampak negatifnya juga besar. Ya memang sebuah perkembangan itu pasti ada konsekuensi. Ya sebuah perubahan itu pasti ada resikonya. Tapi kalau kita nggak mau resiko, ya kita nggak akan pernah berkembang. Itu termasuk ketika kita mau bisnis, ya resikonya pasti ada ruginya. Nggak mungkin kita mau terjun di dunia bisnis terus nggak ada resiko rugi. Termasuk ketika kita saat ini ada perkembangan teknologi yang luar biasa di Indonesia ini utamanya, yang kita harus siap dampaknya juga. Tapi fokus kita itu jangan kepada dampak negatifnya, tapi bagaimana kita bisa berpositif thinking dengan adanya perkembangan teknologi itu untuk bisa kita manfaatkan secara positif. Kalau kita berpikirnya selalu negatif, maka
ya kita tidak akan bisa berkembang. Tapi kita berpikirnya harus yang positif. Supaya positif kita harus melakukan apa? Itu kita harus berjalan di mana supaya ini berkembangnya positif. Nah, sehingga orang itu akan selalu yakin di dalam melakukan apapun. Kalau kita berpikirnya positif, jangan selalu negatif. Nah, kalau kita berpikirnya selalu negatif, maka itu nanti tidak akan bisa berkembang kita. Setuju. Kalau yang ini setuju. Iya. Soalnya jangan cuma sinyalnya aja yang masuk, tapi Betul. peluangnya juga masuk. Betul. Gitu. Jadi kita Ya. harus pandai-pandai nyari peluang. Betul. Tapi Mas Mulyadi sendiri juga pakai media sosial, Ya, aktif ya. ya lumayan lah. Karena juga ya Mas ya aktif. Ya, Oke, lumayan aktif lah. Instagram, Ya. TikTok gitu. Pernah nggak sih Mas nemuin atau kan Mas Mulyadi ini sering nih keliling-keliling ke Pacitan, ya. atau mungkin bahkan di luar juga sering ya. Pernah nggak sih Mas nemuin anak muda yang dia tuh bisa merubah hidupnya atau hidupnya tuh bisa berubah karena adanya si teknologi ini tadi? Pernah nggak? Banyak ya. Jadi kalau saya keliling, utamanya di Pacitan ya, bahkan di luar Pacitan kebetulan saya kan jadi wakil ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Timur ya. Jadi kalau ada kegiatan Karang Taruna Provinsi, saya juga berkunjung ya di beberapa Karang Taruna Kabupaten dan melihat ya anak-anak yang saat ini kena dampak positif akan adanya teknologi itu banyak sekali, dan mereka kalau dari sisi finansial ya cukup pesat juga perkembangannya. Jadi 1 tahun 2 tahun dia juga sudah mendapatkan uang yang cukup banyak ya. Dan kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, saya yakin kaget juga. Kadang-kadang kan ada orang yang berpikir ini anak nggak kerja tapi uangnya kok banyak. Ini anak nggak kerja kok punya mobil, itu dapatnya dari mana? Kalau orang-orang desa kan kadang-kadang berpikirnya negatif. Obong tuyul. Nah, tapi mereka itu kan nggak tahu saat ini teknologi itu seperti apa. Ya, kerjanya udah beda. Betul. Dan bahkan kalau di Karang Taruna Kabupaten Pacitan, saya kalau keliling itu menantang mereka untuk saya ikutkan di pelatihan ya, bisnis online. Jadi saat ini kan ada banyak pelatihan ya. Kadang kalau di waktu tertentu, di teman-teman kalau misalkan aktif di medsos kan bisa browsing lah di TikTok atau di Instagram itu kadang-kadang muncul pelatihan TikTok, pelatihan di Shopee gitu. Dan areanya kebetulan saya kalau melihat-lihat itu belum ada yang di Pacitan, Ya, masih di Jogja, Surabaya. Terakhir kemarin kalau saya mantau itu ada di Madiun. Gitu. Saya menantang teman-teman di desa, kalau memang ada yang mau berniat di situ, saya gratiskan mereka untuk bisa ikut pelatihan itu. Jadi Karang Taruna Kabupaten nanti yang akan membantu biaya selama pelatihannya itu. Tetapi mereka harus benar-benar menggeluti usaha itu. Kalaupun nanti dia sudah sukses, saya bikin perjanjian. Nanti kalau sudah sukses, karena teman-teman berangkatnya difasilitasi oleh Karang Taruna Kabupaten, besok ketika saya keliling ke desa-desa, mereka saya minta untuk mengajari teman-teman yang lain. Tuh, jadi kalau dia sudah sukses, saya ngisi narasumber di salah satu tempat, mereka saya ajak, kemudian ganti. Sekarang kamu sudah sukses, kamu yang ngisi materi, yang ngajarin mereka. Gitu. Sehingga ini berharap dampak sosialnya ini juga akan terasa di masyarakat dan di teman-teman Karang Taruna. Keren sih Mas kalau benar-benar ada kayak gitu Ya, di Pacitan. Ada. Dan kalau saya melihat ya, saya nggak perlu sebutkan nama ya. Kalau melihat kemarin ceritanya teman-teman itu ya penghasilannya luar biasa. Tapi ya itu kadang tetangganya sendiri yang nggak tahu apa yang dia kerjakan itu jadi persepsinya negatif. Karena cuma di rumah kok bisa beli sepeda motor, beli mobil, itu kan seperti pengangguran memang ya mereka kerjanya kan nggak ada yang tahu. Di rumah, betul. sana monten. Betul. Tapi gatel nggak sih Mas? Pengen juga kayak gitu. Pengen juga.
Iya, kalau pengen sih pengen ya, karena siapa sih orang yang nggak pengen punya duit banyak ya. Tapi kita juga harus melihat seobjektif mungkin bagaimana posisi kita dan di mana kita harus bersikap gitu. Oke. Berarti kalau sekarang teknologi sudah terbuka, berarti pemudanya juga banyak peluang ya Mas ya, betul ya? Betul. Oke, berarti arahnya pemuda Pacitan selain tadi di media sosial, kemudian itu nanti di mana lagi Mas kira-kira? Kalau saya sih selain jadi kayak konten kreator gitu, kira-kira di mana lagi Mas? Sebenarnya banyak ya potensi Pacitan yang bisa dikembangkan oleh teman-teman ya. Jadi kalau di media sosial itu kan menjadi salah satu sarana yang bisa membantu mereka secara ekonomi ya, dan melalui itu juga kan kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di Pacitan ya. Selain jadi konten kreator ya, mereka juga bisa berbisnis digital di bidang yang lain ya. Jadi misalkan ya saat ini ya, kalau teman-teman mau ya sama bisa memanfaatkan potensi ya. Saat ini tukang sayur itu kan masih tradisional ya. Jadi mereka keliling, klasikal lah cara pemasarannya. Kalau teman-teman mau memanfaatkan itu, sebenarnya bisa menciptakan sebuah aplikasi jualan sayur lokal saja dulu di Pacitan. Mereka pakai aplikasi sehingga ibu-ibunya disosialisasi bahwa saat ini ada aplikasi sayur keliling lah, yang kemudian mereka bisa order di aplikasi dan resikonya itu rendah. Karena apa? Konsumen itu kan sudah order dulu. Nah setelah order baru kita mengantarkan kan. Nah kalau penjual sayur tradisional itu kan gamblingnya itu kan tinggi. Artinya dia bawa sayur, belum tentu yang membeli siapa, ini habis atau enggak, itu kan beresiko juga kan. Nah karena ketika mereka keliling, rezekinya baik, habis. Tapi kalau rezekinya pas kurang baik, dagangan sayurnya kan masih utuh. Tapi kalau kita pakai teknologi, bikin aplikasi, ada order baru kita jalan. Nggak ada order, ya kita kan nggak usah jalan gitu. Dan itu kalau mereka mau nangkap, belum ada yang ngerjain kan saat ini di Pacitan. Ini yang sesederhana jualan sayur ya. Dan potensi yang lain itu banyak, misalkan sembako, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalkan ada sabun, ada sampo, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain di rumah tangga itu. Kalau dibikin aplikasi, coba kita bikin di lokal aja, ini sebenarnya cukup menarik. Gitu. Jadi pekerjaan yang saat ini bisa menjawab tantangan zaman lah. Jadi orang nggak perlu repot-repot, tinggal pencet smartphone aja, barang yang diinginkan sudah ada di rumah. Biasanya kita yang keluar, terus kulunun. Betul, ya. Sekarang yang kulunun yang membeli penjualnya. Iya betul. Jadi teman-teman kalau mau menangkap peluang itu kan bisa. Artinya sekarang justru nggak perlu modal juga. Kalau dulu orang usaha itu kan butuh modal. Betul. Saat ini usaha nggak butuh modal kok. Butuh skill aja. Butuh skill sama kemauan aja. Nggak butuh modal. Kalaupun butuh modal ya tipis-tipis saja lah. Itu orang sukses saat ini tuh nggak perlu harus punya uang banyak. Ya, tapi kalau dulu secara filosofis usaha harus punya pasti modalnya gede. Ya, gitu. Saat ini enggak. Terus boleh diminum dulu kopinya? Oke, aman. Tapi kalau kita ngomongin tentang masa depan, jangka panjang, kan ini masih 5 tahun depan ya, masih panjang nih 5 tahun kira-kira. Mas sendiri pengen membawa pemuda-pemuda yang ada di Pacitan itu arahnya yang seperti apa Mas? Kalau saya secara pribadi ya, dan saya seringkali menyampaikan saat rakor dengan teman-teman, misi yang pengen saya usung saat ini adalah kemandirian pemuda. Jadi
seloyal apapun mereka di organisasi, kalau secara individunya mereka nggak mandiri, ini dirinya sendiri yang akan jadi korban. Apalagi kalau sudah keluarganya akan jadi korban. Sehingga saya memiliki misi bahwa teman-teman yang aktif di Karang Taruna harus berpikir dirinya itu mandiri. Artinya mandiri itu secara finansial dia sudah siap lah. Sehingga kalau mau berkegiatan sosial kemanapun, kalau secara finansial sudah matang, sudah kuat, ya enak. Saya pun kalau mau ngajak mereka kemana-mana kan tidak beban, tidak berpikir nanti kalau saya ajak keluarganya itu bisa makan apa enggak, jadi nggak berpikir sejauh itu. Misi saya itu sih, jadi bagaimana mereka di pengurus Karang Taruna itu supaya bisa mandiri secara finansial. Itu sehingga kalau mereka sudah mandiri, kita akan melakukan apapun itu lebih enak lah. Itu. Nilai yang ditanamkan di Karang Taruna ya, Mas ya? Iya, betul. Karena kalau kita nggak bisa jadi contoh, misalkan kayak saya sendiri, saat ini misalkan saya belum mandiri ya, saya kemudian hadir di hadapan teman-teman Karang Taruna kecamatan atau desa, berharap kalau isi materi ngajak mereka mandiri, ngajak mereka berdikari, ngajak mereka secara finansial bisa sehat, bisa memberikan contoh yang lain, tapi saya sendiri belum. Kan sama saja saya ini nggak bakal dipercaya oleh mereka. Maka saya harus membuktikan dulu bahwa saya ini mandiri, baru memberikan contoh, baru mengajak mereka. Itu. Dan teman-teman pun juga harus seperti itu. Kalau mau ngajak orang lain, kita harus bisa memberi contoh dulu lah. Gitu. Boleh nggak sih Mas kasih pesan ke buat teman-teman yang lagi nonton, yang mungkin mereka ini belum join gitu di Karang Taruna, kira-kira ada nggak motivasi apa gitu? Oh, baik-baik. Termasuk aku sendiri, aku tuh juga pernah join Karang Taruna di desa. Iya. Oke, pesan saya singkat aja sih. Kalau teman-teman saat ini masih belum join di Karang Taruna, saya sih secara pribadi berharap sekali semua teman-teman ini bisa berjoin di Karang Taruna, karena ketika teman-teman belajar di Karang Taruna ini akan banyak hal yang bisa didapatkan. Pertama, leadership ya. Kedua, kolaborasi kerjasama. Kemudian public speaking. Yang paling penting adalah jejaring. Jadi kalau di Karang Taruna ini jejaringnya sangat luas, mulai dari di bawah sampai dengan di tingkat nasional. Sehingga ketika kita membutuhkan sesuatu, jejaring Karang Taruna ini sangat kuat kalau teman-teman bisa mengoptimalkan. Jadi kalau kita bicara organisasi, insya Allah organisasi paling besar di Indonesia ini adalah Karang Taruna. Karena mulai di tingkat RT, dari Sabang sampai Merauke, kalau ditanya ada nggak yang kenal Karang Taruna, ada nggak yang nggak kenal Karang Taruna misalkan, nggak ada. Insya Allah semuanya kenal dengan Karang Taruna. Iya. Tapi mohon maaf, kalau ada organisasi tertentu kadang-kadang di tingkat RT ditanya ya ada yang nggak kenal. Tapi kalau Karang Taruna mulai dari tingkat RT sampai di tingkat nasional ada, dari Sabang sampai Merauke juga ada. Insya Allah semua juga kenal dengan Karang Taruna, sehingga tidak rugi lah kalau mau gabung di Karang Taruna. Dan atas nama Karang Taruna pun kita bisa bergerak di bidang apapun ya. Misalkan mau bisnis, dimulai dari Karang Taruna, jejaringnya juga luas. Karang Taruna se-Indonesia itu. Mau sosial juga luas ya, termasuk pada saat kemarin ada bencana di Sumatera sama Aceh, Karang Taruna di tingkat nasional melakukan galang dana itu nilainya cukup besar, mencapai miliaran ya, yang disampaikan ke sana untuk membantu secara sosial ya keluarga dan masyarakat serta teman-teman kita yang ada di Aceh sama Sumatera. Nah, itulah salah satu kekuatan organisasi kalau kita bisa gabung di Karang Taruna. Oke, keren. Dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional ada Karang Taruna. Jadi ya rugi sih kalau nggak join di situ, di salah satunya.
Terima kasih buat Mas Mulyadi ya. Di episode kali ini kita banyak ngobrol terkait kepemudaan, teknologi dan masa depan Pacitan khususnya. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga ya Mas ya. Buat para pemuda Pacitan dimanapun kalian berada sih khususnya ini. Oke, terima kasih sudah ngobrol. Sama-sama. Makasih Mas ya udah mau datang di podcast 10. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe.